Ibu-ibu sekalian, Ibu Kepala Pengarayan, ibu-ibu, bapak guru dari seluruh dua kecamatan Ibu yang kami hormati, kami atas nama Dinas Satu Pengarayan mengucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu sekalian. Hari ini adalah acara seminar diseminasi budaya positif yang dilaksanakan dalam rangka Bapak dan Ibu guru kita di Kecamatan Tanjung Bulu dua ini, yaitu Ibu Sudiasari dan Pak Firmansyah, akan mengikuti calon guru penggerak. Ya. Jadi kita laksanakan pada hari ini tanggal 12 Agustus 2024. Adapun intinya acaranya yaitu pertama pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari kepala sekolah, yang keempat doa, dan yang kelima adalah kegiatan inti. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengawali acara kita, marilah sama-sama kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk menang. Selanjutnya sambutan dari Kepala Indonesia Pengarayan dan Pengarayan Kampusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu Dewan Guru Segugus 2 Kecamatan Tanjung Lubuk. Kami mengucapkan ribuan terima kasih yang mana pada hari ini ibu-ibu sudah hadir, ya, dan sudah membuang waktu untuk hadir di SDN 1 Pengarayan. Ibu-ibu, bapak-bapak, ini kegiatan seminar
GP, yaitu guru penggerak. Jadi ibu-ibu ya, mohon bantuannya, dan juga ibu-ibu yang masih muda semua nanti tolong ikut ya, guru penggerak. Di kami ini ada dua, yaitu mengadakan seminar, yaitu Pak Firman dengan Ibu Tuti Sari. Jadi kalau tidak bisa nanti belajar sama Pak Firman dengan Ibu Tuti. Jadi kami harap ibu-ibu harus ikut tes guru penggerak. Jadi ibu-ibu hari ini ya, kami mengucapkan terima kasih banyak ya sudah hadir di sini untuk mengikuti seminar GP. Mungkin apa itu Bu GP? Itu adalah G itu guru, B-nya itu penggerak. Bukannya bergerak ke sana kemari ya, tapi bergerak dalam mengikuti pelajaran ya. Jadi mungkin itulah saya sampaikan, dan saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk mengambil berkahnya acara kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Mari acara ini kita tutup dulu dengan doa. Ada Pak Ibrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الرحيم حمد الغافرين عما في مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمؤمنين إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والسلامة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. La haula wala quwwata illa billah. Bapak Ibu yang saya hormati, izin Bapak, mungkin Ibu Tuti Kadi full bahasa Indonesia, kita boleh juga bahasa Indonesia bukan ngomongnya lebih akrab sebenarnya. Jadi izin dalam hal ini pada hari ini kami beserta Ibu Tuti adalah CGP, calon guru penggerak angkatan 11, dan pada hari ini kami diwajibkan untuk mensosialisasikan
tentang budaya positif ini. Jujur sebenarnya kami yang ikuti sama seperti ibu, bukan pintar, bukan hebat. Ini sekedar kita pembagian pemahaman materi sharing begitu. Bukan berarti kami ini sudah hebat, sudah melakukan di sekolah kami, bukan Bapak Ibu. Di sini waktu di guru putra ini, kalau nanti Bapak Ibu mendaftar guru putra, pasti ketemu dengan modul budaya positif ini, dan wajib didiseminasikan atau dipraktekkan pada rekan guru. Itu sebenarnya. Jadi mohon maaf sudah meluangkan waktu, tapi yakinlah di dalam budaya positif ini banyak sekali yang jadi pembelajaran untuk kita sebagai guru, apalagi pada zaman sekarang. Sebab budaya positif ini merupakan akar dari kurikulum merdeka. Bagaimana sekolah itu dapat menciptakan kebiasaan positif demi kemajuan sekolah kita, demi tercapainya anak didik kita yang berkarakter, yang sesuai dengan profil Pancasila, pelajar Pancasila. Next. Jadi perkenalan cukup, tidak usah diperkenalkan lagi, kemudian lanjut. Serius dulu selama 30 detik, lanjut juga. Jadi Bapak Ibu, materinya sama seperti untuk kita. Sebenarnya mungkin materinya sudah jelas dari pemaparan Ibu Tuti tadi. Jadi saya sebagai istilah mempertajam saja. Masalah materi sama seperti itu. Jadi di budaya positif itu ada 6 materi yang dipelajari. Yang pertama disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan sekolah atau kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, dan yang keenam segitiga restitusi. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti ini. Jadi begini Bapak Ibu, budaya positif di sekolah pasti dimulai di gurunya. Mohon maaf, bukan, sekali lagi mohon maaf, kita sharing di sini Bapak Ibu ya, bukan iya, kita sama-sama guru sudah tahu kan latar belakang kita. Jadi bukan maksud saya atau saya sudah terbaik sudah di sini, bukan. Jadi di sini kita sering mungkin ada yang kurang baik selama ini, kita belajar namanya istilah buku di mana. Iya Pak, kita kok latar belakang kita pandai, jalan lagi malas kok. Tapi kita sini Pak ya orang kita belajar ya buku di mana. Jadi jasanya aja penyampaian lainnya kok hebat atau kan, tapi mana hebat mana mau aja lah atau nanti mana Bapak ya. Maksudnya materi atas tersampai itu diikuti, nah tinggal kita nanti mau aplikasi mana nanti di sekolah, ya tidak serta-merta Bapak Ibu budaya positif bahasa lupa langsung. Ini butuh waktu. Dua saya butuh di mana. Maklum saya tahu bakal nama ada kebiasaan budaya. Budaya itu ada kebiasaan. Kebiasaan di murid kita, di guru dan di sekolah kita pasti butuh waktu. Tak mungkin 6 bulan 1 semester itu langsung tercipta sekolah kita budaya positif, tak mungkin. Butuh waktu. Pasti paling tidak 5 tahun. Tapi kita berguyur kan, kolaborasi di kepala sekolah, rekan guru kayak kita aja sangat fokus
disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi maksudnya pokok ini sopan santun. Kita tanam di anak didik kita karakter sopan santun. Kita sudah paham yang mengatakan karakter anak kita luar biasa dan mengatakan tambah kacau. Nah, di sini positif bagaimana seorang guru mengajarkan anak bertanggung jawab. Misalnya pikir, jadi kalau kita ngajak kok, ya pikir. Kadang-kadang anak sama agak kan, pikir. Bahkan asal guru pikir. Jadi kan kesalahan nama ya semua. Apa salah kok ngambil kesalahan itu kan tanpa diberitahu guru ataupun akal guru ya langsung. Nah, kalau itu kesalahan masa disebut disiplin positif kok. Sampai, tugas apa? Tugas kita naruh di anak kita. Lanjut. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Ibu disiplin kan pasti dirinya sendiri seseorang tidak baik. Disiplin itu diri baik. Kadang-kadang mau ngomong kan, ada disiplin tujuan lagi yang diri lagi disiplin itu kan memang sulit. Lanjut. Nah, muarana tidak disebut dengan asa. Muarana kita impian kita asa. Enam karakter profil pelajar Pancasila. Sebenarnya kita tanamkan di anak didik kita 6 karakter rasa. Pertama, beriman bertawakal kepada Tuhan yang Maha Esa dan akhlak mulia. Pasti ada kan berhubungan di dua agama jadi paham ya berkarakter iman di agama. Terus berdiri, terus berkebinekaan global. Maksudnya ini berpikiran global. Memantiko diri sendiri nama. Memantiko ego dan posehama. Tapi ya kalau itu empati ya. Empati di kawannya, di keluarganya, tanpa di kayu ya sadar, nulung langsung nulung di gurunya. Ini benar berkebinekaan global. Bergotong royong, terus kreatif dan berkenalan kritis. Maksudnya berkenalan kritisnya berpikiran positif sebenarnya. Terus, betul. Nah, yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Seperti halnya Ibu itu tadi jelas bahwa motivasi perilaku manusia. Setiap manusia kita pasti setiap manusia pasti buat motivasi, dorongan dari dirinya sendiri. Pasti manusiawi pasti buat motivasi dorongan dari dirinya sendiri. Ada 3 motivasi manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya kita laju di sekolah agar menghindari nyaman bercakap dahulu dalam mawar sebenarnya hukumannya ke sekolah. Posisinya motivasi kita. Juga yang kedua untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Nah, parah lagi ya kan? Motivasi itu luar biasa. Atau imbalan sampai hati. Orang penghargaan sampai hati. Biasanya tuh seminar membaca ulun di boda, tak boleh di boda. Ina sebenarnya dari muka saya ikut mana? Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya asa, motivasi hati sekolah. Jadi kesadaran dari diri sendiri. Misalnya kita laju berangkat sekolah, kita mau hanya umpamanya
pada hukuman, menghargai pada imbalan, menghargai baju-baju mama. Kita taruh kok untuk kita diri sendiri, untuk teladan bagi anak didik kita. Maka anak didik kita contoh, nah kita bermasalah. Jadi teladan bagi anak didik kita. Guru si puja, pasti dia dituntut anak muridnya. Yang lanjut. Nah, bahasa yang ketiga yaitu keyakinan sekolah atau kelas. Terus, keyakinan sekolah atau kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi sebenarnya, Bapak Ibu, kesepakatan atau keyakinan sekolah antara guru dan muridnya seperti membuat baik kesepakatan di kelas. Lain peraturan kesepakatan, jadi tidak betul tidaknya. Apa peraturan no? Kalimat negatif dilarang, jangan gunakan kata-kata zina. Tapi di kesepakatan sekolah mainkan gunakan kata-kata negatif sebenarnya. Menghargai sesama, sopan santun terhadap sesama. Tapi dan tubuh keyakinan kelas, dia nanti tubuh murid yang tubuh guru nama yang tubuh diajak bombak musyawarah tubuh. Untuk keyakinan kelas dan sebagainya, jadi setiap kelas beda-beda keyakinan, tergantung di murid di guru di wali kelasnya. Dan setelah tiga kesepakatan pada dipajang sebenarnya nanti buat contoh lain. Dipajang kok di kelas, jadi anak-anak kita akan ingat tentang keyakinan kelas kita. Terus keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Maksudnya universal, kata-katanya gunakan saya sudah dipahami, terus mengandung unsur sara, ras, magana ke suku, jadi guna-guna di kata-kata. Lanjut. Nah, tidak. Saya contoh keyakinan kelas. Jadi sebutnya, jadi gue juga keyakinan kelas biasa paling biasa siapa? Ada sih keyakinan ada. Keyakinan ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Pertama, keyakinan kelas bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Maka lagi umpama dilarang ngomong sampah jana. Jadi kata-katanya lebih positif. Amal kita gunakan kata-kata negatif, misalnya dilarang seperti hukuman nanti atau paksaan dari kan lalu. Amal keyakinan kelas kalau ngomong kan dikelesin gitu. Nah, ketiga keyakinan saling peduli, menghargai dan membantu sesama sama lain. Jadi sana pengennya si puja, agak laku si puja. Terus menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Jadi sebenarnya kan masalah pukul mana. Mengerjakan tugas tepat waktu dan aktif di kelas. Ini contoh keyakinan kelas. Tinggal di WAP, tergantung kita yang mungkin. Ada keyakinan yang kita gunakan. Tinggal dan tidak lima. Nah, tidak. Ini contoh-contoh kau. Mudah gue nanggung. Jadi keyakinan kelas setelah terbentuk, tempel di dinding di kelasnya. Jadi anak didik kita selalu melihatnya, terus belajar bahwa terus. Nah, jadi tidak sebenarnya budaya positif. Diikut positif Bapak Ibu guru. Kita pertama dia peraturan kelas Pak. Peraturan kelas berubah jadi keyakinan kelas, nanti jadi lingkungan positif. Terbentuk dan positif. Maka kuliah butuh waktu. Mak mudah tempat langsung kita membudayakan sesuatu di sekolah kita tempat langsung butuh waktu. Tapi tidak harus kerjasama, kolaborasi. Mak mungkin umpamanya kelas 1 sampai kelas 6, kelas 1 kalau
melakukan kok. Saat kedua mesti kau harus melakukan kok mak jadi sebabnya muara nanti ini terjadi di sekolah. Sekolah teratur, ngaji olah, sarana sopan santun, gurunya hebat, positif, disiplin, semua nanti agar sidang. Lanjut, betul. Speaking, sering pak. Sekolah, speaking sa, oke, bahasa speaking, udah speaking loh. Yo, jadi seperti Bapak Ibu turun pendidikan. Kita speakingnya sederhana juga. Yang pada je pipiku, pendampingku meno. Ya juga banyak gak pipiku meno. Ibu Eva Sriani. Oleh karenanya guru matematika, jadi speakingnya matematika. Jadi tolong di hadapan Bapak Ibu. Di hadapan. Nyaman. Sama toki aduh. Di hadapan. Nah, terus kita speakingnya nih matematika. Sama cepat dengan kali-kalian. Jadi melatih kecepatan, konsentrasi. Ayo, 1, 2, 3. Jadi mulai kerja. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Kita mulai diterapkan di kelas kita, anak-anak kita. Jadi nanti belajar kali-kali ini cepat-cepat kan. Nanti sama tidak hebat. Mulai kita diterapkan di kelas kita untuk kali-kalian. Jadi MPP, jadi Eva Sriani itu kita itu. Nanti ya. Nah, yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Lanjut. Pernyataan, ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan bertentangan nilai-nilai kebajikan atau melanggar sebenarnya karena mereka akan menutup kebutuhan dasar mereka. Lanjut. Nah, sama halnya materi yang disampaikan Ibu Tuti tadi. Kebutuhan dasar manusia ada 5. 1, bertahan hidup, survival. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Dasar kita manusia semasa. Kalau kita hidup, agar pengen dikasih sayang, penguasaan kita dan kekuasaan ya. Terus kebebasan pengen bebas, kesenangan.
ada kebetulan teman kita. Kasar-kasar dari kita, ibu sia. Kasar-kasar ibu sia. Ada bertahan hidup pasti kalau minum. Kalau minum mati kan? Dasar. Kasih sayang pun ini, malah kasih sayang wah. Penguasa saya. Yuk, menggunakan kekuasaan. Dia jadi minum di harta benda, kaya. Iya, kekuasaan. Saya. Terus kebebasan saya. Yuk, kepengen dia bebas kan, makanya agak maksa-maksa. Terus kesenangan nih dulu jauhnya. Hiburan dulu. Lanjut. Nah, kalau itu saya Jona ya, tadi kasus tentang Tommy Jona. Lanjut juga betul. Bukan kok gaduh ya. Tommy Jona saya ngaku pengongan kawan Jona kan. Jadi alasan pertama isinya yang mungkin harga bertahan hidup mungkin berkala Jona cuti juga atau mapani masyarakat. Jadi malu. Tidak dah. Tidak. Jadi terus. Nah, yang kedua gue udah mending. Dia pengen berhati kok. Biasa ibu-ibu anak kita kadang-kadang kurang perhatian biasa ya. Ya. Di rumah anak kurang perhatian dengan tuanan. Di sekolah kurang perhatian ini dan tidak mulu nah. Memang penting. Tapi kalau kita dilema, guru kalau perhati kok salah satu siswa tapi jadi terbengkalai. Memang dilema. Terus, nah, ada masalah takut. Mungkin si Tominya balak langgar, gomuk, jadi kawan-kawannya ngapain? Saya ngerasa balak langgar, gomuk aja. Saya masa hebat istilah, power istilah. Jadi si Tominya masa kuat. Iyo. Gaji kita pakai nih, orang-orang pakai gitu. Lanjut. Terus merasa bosan, nah bebas, sudah. Mungkin siapa kalian tidak ada. Umpamanya telur ada itu malu. Itu saya pengen bebas nih sebenarnya. Agak pengen saya dia sebenarnya. Kita padu. Iyo. Terus aku masalah hasad aja, jadi pahamnya ibu-ibu ya. Dalam momen-momen saya bapak saya kan kayu bukan. Lanjut. Rasa kesenangan. Jadi melihat kawan yang pecah biwang-biwang angkau ya, kesel. Senang. Apa ya kerja belum iseng. Buat dengan kalau jual biwang sana biwang, buat tidak satu belum. Lanjut. Nah, posisi kontrolasa. Jadi dari lima materi hasrat bagi kita nih, Bapak Ibu. Untuk kita materi hasrat memang strategis untuk guru. Posisi kontrolasa. Rasa-rasa kita di kita diri, di Bapak Ibu, kira-kira ada 5 kontrolasa dipak kita posisi kita selama. Iya. Awalnya sejak pelawan Iya. Semestinya, nah di pelajaran guru penggerak bersadar. Jangan iya. Oh, sibuk ya. Mulai posisi kontrolasa. Istilah posisi kita sebagai guru idealnya MIPA. Posisi guru kita untuk ada anak didik kita. Satu sebagai pengumpul kata-kata guru, kata-kata. Sangat memang guru kita teman, nabi dan itu orang mengumpul pasti tidak ada. Nah sebenarnya makola sebenarnya kan. Terus membuat merasa bersalah, dasar ini juga.
Padahal kerja Lampung ayah ini kita dasar lihat. Yang mau melihat itu lah, ada membuat rasa bersalah. Jadi anak didik kita besar rasa bersalah sampai rugi, sampai akan datang sampai balik masuk di mana dia boleh saya itu benar. Membekas. Rasa-rasa kita kembali di zaman kita kerja itu benar. Hukuman daripada kita terima sanksi pasti aku ingat di hati kita. Nah, tidak ada bahayanya membekas. Kita posisi kita sebagai penghukum masyarakat membuat rasa bersalah. Terus yang ketiga sebagai teman, ya teman saya dilema aja. Kadang-kadang kita memposisikan sebagai teman di muridnya ngelunjak, kadang-kadang ada ibu yang ada sebagai ingat. Nah, terus yang keempat sebagai pemantau. Nah, pemantau tak boleh kalau mantau atau pernah beraturan. Sebenarnya yang jamaah ada tindakan nyata nah guru si pemantau tak. Mantau kau, mana solusi? Paling berperaturan. Peraturannya pembolau, berperaturan dipantau. Jadi mana solusi guru sebagai pemantau tak. Terus yang kelima sebagai manajer jelasnya saya ikut tidurnya. Sehingga ngatur anak didik kita bagaimana mau memberi hukuman, diajak uang musyawarah, artinya diselidiki baik permasalahan anak didik. Harus diselidiki aspek dia kan, dia aja nabi, latar belakang dia, dan langsung mujiko salah. Dan sebagaimana yang terjadi, diselidiki baik. Lanjut. Nah, ada 5 posisi kontrol. Nah, sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, kan? Penghukum, menghati, menunjuk. Sampai hukuman fisik. Jadi guru-guru mereka sekarang ibu-ibu mau lagi sih mengaku fisik di situ. Lalu juga betul kok yang dijelas penjelasan posisi kalau sudah terbukti sebagai pelajar gitu. Nah, sebagai pelajar guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menunjukkan solusinya. Jadi guru diajak bomba, setemu kesalahannya ya diwi, menyelesaikan masalahnya ya diwi. Kita sebagai bimbingnya, pendamping. Terus, selain itu posisi manajer mengatur pada institusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada dirinya sendiri. Terus. Segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ibu, cara kita menyelesaikan suatu permasalahan kita. Caranya. Dalam restitusi segitiga ini ada tiga tahapan. Terus pertama menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, kita tanya berbulu-bulu mungkin. Kita panggil, ngobrol, ngomong, akhirnya data-data. Stabil ngopai identitas, stabil ngopai sikapnya, perilakunya stabil ngopai. Anak kita suka angot, emosi pada nyambung. Berapa stabil ngopai. Nabi yang bersemona kan, itu alasan. Sampai ibu-ibu lebih paham ya, bujuk sana kan. Beda gitu, bapak saya kan, jadi istilah kasarnya menstabilkan identitas
butuh sana sebenarnya. Ya akhirnya yang tenang kau di jiwa apa? Kamu kok tenang jiwana? Ditanya bono-bono. Setelah bono-bono, validasi tindakan salah. Oh ini salah. Yang lagi ulangi. Supaya apa? Dengan ada keras supaya. Terus menanyakan keyakinan. Jadi dulu kok apa sih kesalahannya? Disadar ya. Anak mau disadar dengan diri sendiri mau kita nyadar jadi nanti oh iya itu salah ya. Sini padanya banyak masalah lagi. Jadi siswa menemukan solusi dari kesalahan keduanya. Jadi kita nanti apabila anak kok pendidikan pantai istilahnya yang memperbaiki kesalahan dirinya sendiri. Lainnya cuma bagi bodohnya. Lanjut. Nah, asal juga. Tapi setelah itu baik. Jadi waktu di kelas mana aja. Betul. Waktunya manggil 5 sana asa. Iya. Sekolah kan tanya baik-baik. Pasti dapat. Dia salah Pak dia salah. Pasti dah. Yakin dari kan. Waktu itu kasus-kasus terjadi kelompok tidak aman kalinya. Jadi kemarin muka jelas kok ngambil boleh dibuatkan. Nah, alhamdulillah akan datang untuk jadi kelompok berikutnya. Kelompok kan jadi nyaman lagi saya pulang kirim kayak bertugas gimana. Di sekali apa tapi ditanya apa satu-satu si A si B. Anu ini perkara paham iya masalah. Lanjut. Nah, kalau pada baik ya saya mungkin kalau balak aja malah kerja balak malah selalu baik. Nah, kata-kata sih kita gunakan masa bermasalah dengan manusia. Ibu kesana mana? Ibu-ibu, ibu hati-hati, salah memang manusia. Tapi tidak lagi sempurna, kestabil. Jadi salah seolah-olah mawar dicap salah dengan mawar. Seolah-olah enak iya, jadi memang manusia itu salah penuh. Apa posisi bona pasti seperti ini. Sehingga apa bapak membangun posisi bapak jalan itu pasti bapak sebenarnya ini. Lanjut. Nah, validasi tidak akan salah. Kita validasi setelah anak-anak mau ngomong apa ada dan jujur, kita koreksi. Oh ya, tidak akan kita salah. Pokoknya sebodohnya. Kan sesuai keyakinan kelas kita. Jadi kita validasi baik, kita koreksi baik, dan langsung mengucap sebenarnya anak salah. Kadang-kadang kita salah paham gaul, mau dia mana agak ini kan. Di sini kan jadi mulai motivasi manusia namun kita berapa itu motivasinya dorongan sendiri. Lanjut. Nah, validasi bobot lanjut juga berarti ya. Nah, menanyakan keyakinan. Jadi setelah sidang kita tanya keyakinan sekitar dua itu kita panjang terus ke. Setelah kita tanya keyakinan itu nanti muncul motivasi intrinsik. Maksudnya motivasi diri dirinya sendiri. Jadi motivasi ibu-ibu ada dua, ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Apa ekstrinsik itu dari luar, dari luar itu. Apa yang intrinsik saja dirinya sendiri, kesadaran. Yang orang terjuna, baca mulut, baca kopi imbalan terjuna. Ini dari luar kan, motivasi tidak mulut di sana kita. Baca pola hebat, benar. Jelas, aktif lah ya. Kita mau apa yang ekstrinsik itu kan, jadi orang kan profil itu kau istilah. Mak sadar dari dirinya sendiri sama. Terus lanjut juga. Nah, itu berbeda. Jadi tidak kok di akhir demikian presentasi tidak saya sampaikan.
Sebenarnya koma ibu, kali koma dari ibu Tuti materina, karunya tiga kolaborasi bonoga kolaborasi bonoga angkatan. Kata kami silakan bertanya. Nanti lamukan bertanya cara juga di mana. Iya, ibu soalnya bertanya juga bertanya silakan bertanya pasti. Bagaimana? Oh, ibu. Ya. Bagaimana kita merespon perilaku yang tidak sesuai dengan budaya positif? Bagaimana kita merespon perilaku yang tidak sesuai dengan budaya positif? Ya. Bagaimana cara kita merespon yang tidak sesuai dengan budaya positif? Ya, meresponnya contoh tidak sesuai dengan budaya positif kita. Tentunya kita meresponnya dengan bijak, ya ibu ya. Tentunya budaya positif itu tadi tidak serta-merta budaya yang kita laksanakan kok. Kita bubuyut. Jadi siapa sesuai budaya positif, umpamanya pelanggaran-pelanggarannya, ya sesuai kan? Umpamanya iya ya, cara anak ngomong kasar sebenarnya kan sesuai budaya positif. Harus jika guru namun mungkin ayah tong itu sesuai kan? Tentunya kita tahu budaya positif memang butuh waktu. Terus kerjasama, adanya kolaborasi antara guru, murid, rekan guru, kepala sekolah di komunitas. Apalagi akan umpamanya di sekolah kita waktu komunitas belajar. Silakan penggeraknya. Apa kita bergerak diri, umpamanya ibu Tuti, bergerak diri di sekolah S1 pengajar. Mak jadi paling kita silakan kelasnya. Iya. Sebenarnya saya kelas pagi harus adil lagi. Jaga budaya positif. Contohnya misalnya kita jaga salaman. Ya, kita tunggu guru-gurunya nunggu di pintu gerbang. Jadi nanti datang sana, salam dia. Ini termasuk contoh budaya positif. Kalau tidak apa budaya positif itu sopan santun. Jadi kita kalau karakter kita hormat pada gurunya. Susah ya, artinya susah itu buat ini. Kita akan tadi pagi, kemudian ya, harus mengamal di belakang. Memang susah, tapi apa kok kita bergerak unyinda, gurunya kok bergerak si tahun ini? Insya Allah, apa masalah ya? Atau kita titip piket sampai pikir paling disiasat gitu kan? Untuk api, untuk senang kok karakter di anak didik kita. Jadi itu tadi kembali pertanyaan ibu Titi tadi, bagaimana respon kita? Respon kita terbuka, terus bagaimana? Jangan sampai langsung menolak respon, tapi kita bubuyut. Cara kawan kita dulu kita balik, makanya kita sama juga. Kita agak kita umum baik-baik, kita olah baik-baik. Insya Allah ada solusinya. Terus, baik. Yang ingin saya tanyakan, apa perbedaan kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas? Kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas. Ya. Bagus pertanyaannya. Apa perbedaan kesepakatan kelas, kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas? Sebenarnya sama itu Ibu Yana.
Jadi tapi apa ya, cara mengawalinya. Kesepakatan kelas jadi apa? Aksinya paling ngomong aksi kita, kegiatan kita kesepakatan. Jadi sebenarnya kesepakatan kelas kita lakukan kegiatan untuk membentuk kesepakatan kelas baik di anak. Nah, setelah kita buat kesepakatan kelas ini, anak-anak kok yakin kok melaksanakan, pada terbentuk keyakinan kelas sebenarnya. Setelah keyakinan kelas terbentuk keyakinan sekolah. Tingkatan apa kemudian? Mungkin sih. Jadi aksi nabung kesepakatan keyakinan kemudian. Anu nabung. Amun bukan sepakat, pasti kan berlesehan melakukan kan yakin lakukan. Ada? Sebaliknya keyakinan terus itu dibuat apa awal tahun ajaran atau kapan? Sebenarnya kalau di awal-awal pembelajaran ini, jadi kita pakai nilai di satu semester umpama semester 1, siapa sih kita kesepakatan saya berjalan pak, paling kita nilai nggak sebenarnya. Tapi kalau tidak apa bapak itu kita buku itu apa ya? Ada istiharun. Jadi soalnya memang pada awal, jadi kita nanti pandai menilai pada kesepakatan kelas itu berjalan kalau memang satu semester 6 bulan. Kalau mulai pada saat kita, yang ibu bagi dia waktu kita bentuk organisasi kelas, ketua kelas, gimana ya? Perangkat-perangkat di kelas, mulai kesepakatan kelas. Iya. Makin lama-lama kesepakatan kelas, ya 5 juga. Tapi nanti ditanam di diri anak kita dan satu keningan. Tapi butuh waktu ya. Ada tempat langsung anak kita semua dengan Allah. Terus, jadi ya. Mungkin tidak ada ibu-ibu, mohon maaf waktunya kok luar biasa. Kok meluangkan waktu, lugus nanti jika alkom ini ada guru-guru lagi, semua merasa ayo datang guru merah sampai paham bisa lupa tidak sengaja belajar kita benar ini lumayan pernah ada perjalanan ya mau berubah perjalanan jadi anak umurnya yang satu tahun pertama 4 anak, tahun kedua 3 anak, tahun 3 anak, jadi 10 total anak. Sekarang ke minggu kemudian tapi insya Allah alhamdulillah kolaborasi, alhamdulillah mereka seru buat awal kita berpositif buat kawan-kawan sekali. Mungkin akhirin wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Narasumber Firmansyah yang telah memberikan bagi kepada kami, semoga bermanfaat dan menambah penjagaan untuk masa depan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih